Semangat pagi, pagi, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Senang sekali Bapak Ibu kita bisa berjumpa ya. Mungkin sudah beberapa kali berjumpa, khususnya yang mudah-mudahan tidak bosan. Ternyata kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Allah untuk bersilaturahmi. Dulu mungkin beberapa orang bertemu saya di madrasah, khususnya ini sebuah nikmat Bapak Ibu kita yang wajib kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam senantiasa terjamin bahkan bagi kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita diakui menjadi umat beliau sampai kapanpun. Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin untuk perkenalan ya. Nah, perkenalkan, nama saya Safari Prasjadi. Saya asli Kepanjen, ibu kota Kabupaten Malang. Rumah saya dekat sungai Berantas, jadi Kepanjen paling selatan, dekatnya Bendungan Senggoro. Saya sehari-hari di madrasah juga Pak Ibu. Selain itu juga di lembaga pendidikan dan pelatihan untuk guru-guru di desa di pedesaan namanya Ekwik di Pangurjo Teknologi. Kemudian ini beberapa program yang saya kelola dan saya ikuti, dan di sini tadi tempat yang aku makan. Saya ingin bercerita dulu Bapak Ibu dan ingin berbincang-bincang dengan panjenengan semua. Monggo nanti kita juga berbaur Bapak Ibu, kelompoknya tidak bisa satu madrasah, bisa kelompoknya nanti random. Kalau bisa membuat lingkaran besar, kok jadi agak lonjong. Berangkat subuh ya, karena berbatasan dengan Australia. Tinggal renang lewat Bojongmati, nanti intir sampai ke Melbourne. Betul ya, intir Bapak Ibu. Ya, sudah sarapan buat yang belum ya. Nanti permainannya Bapak Ibu tentang sarapan ya. Biasanya kalau kita itu sarapannya apa deh? Nasi. Nasi sama nasi kuning. Nasi apa? Nasi pecel atau nasi kuning? Enggak mesti. Nasi kare gitu. Nasi asal Kare. Berbekaslah sang mama pergi ke warungnya Yupal untuk membeli. Warung Yupal ini selain menjual makanan ringan, juga menjual beraneka macam sup. Sup yang paling terkenal di warung Yupal ini adalah sup yang berwarna kuning, tapi ada juga yang berwarna hitam. Tapi yang paling enak tetap pecel dari oh iya mah. Oke lanjut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk yang utama. Monggo dilawain lagi. Ya tadi kan saya lupa kalau nilainya tadi. Monggo. Bener ya nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putrika Saida, saya dari Gedangan. Kalau menurut saya, kurikulum merdeka itu kita lebih diberi kebebasan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa kita. Tidak
tidak harus semester 1 materinya ini kayak gitu, tapi kita bebas untuk menyusunnya sendiri. Seperti itu yang saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya sekolah itu dengan sekarang anaknya sudah berbeda, cara mengajarnya juga fasilitasnya juga berbeda. Apalagi sekarang gawai itu sudah sangat erat dengan anak-anak ya. Kita yang mengajar ini yang kita ajar sekarang adalah generasi Z atau generasi alpha. Jadi sejak baru lahir sudah dekat dengan gadget. Nah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidak perlu mengajari, anak-anak sudah bisa. Anak mungkin usia 3 tahun, 4 tahun bisa cari lagu di YouTube itu pakai voice note. Nah, anak saya itu kadang mungkin pinjam itu Pak. Saya nggak pernah ngajari kok, bisa ada mic itu di voice note itu dikatakan dia mau cari apa, pemadam kebakaran. Nah, kita nggak pernah ngajari, tapi karena mereka zamannya sudah berbeda, mereka sudah terbiasa, akhirnya mereka mengikuti. Jadi kita sebagai pengajar kita harus terdepan gitu dengan perubahan itu. Jangan sampai kita itu menyampaikan apa yang anak-anak sudah paham. Kadang-kadang anak-anak memang lebih paham, tapi paling tidak kita harus memberikan kebaruan seperti tumpu itu Pak ya. Tumpu itu kan juga sebenarnya sudah umum ya, tapi karena anak-anak nggak tahu itu jadi mungkin bisa menjadi menarik yang kita sajikan. Itu kan bagian dari budaya ya Pak ya. Budaya tempat nasi kalau biasanya mungkin kitaunya di rumah nggak ada tumpu, itu adanya magicom. Nah itu tumpu ini menopo Pak ya. Kalau dulu kan tumpu ya seperti apa dari bambu itu. Nah, kok jenis lucu, ada jebor, ada tumpu, ada rinjing gitu Pak ya. Ada apa lagi yang buat ngangkut itu yang dari bajong gitu. Seperti itu. Nah, dengan perubahan itu anak-anak nanti lulusnya siap berperan di masyarakat dengan tetap, karena kita ada kebetulan tetap religius, berperan dalam maju, kemudian tidak lepas dari karakter bangsa. Karena di tantangan abad 21 itu pengetahuan itu banyak Bapak Ibu ya. Dunia itu tidak membayar apa yang kita tahu karena internet, AI itu menyediakan banyak pengetahuan, tapi dunia itu akan membayar apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pengetahuan itu. Nah, pinter sembarang. Kalau seorang tanya ke Google itu sudah cepat ya, resep untuk membuat lodo itu kan sudah tanya. Tapi kalau yang dibayar itu ya orang yang bisa memanfaatkan pengetahuan untuk menjalani hidup itu, memanfaatkan pengetahuannya itu yang akan dibayar untuk menyelesaikan masalah. Misalkan dulu kita naik ojek harus ke pangkalan lah ya. Nah, kemudian ada pandemi itu, mungkin dulu jarang sekali kita berpergian ke kota lain itu ngojek. Jadi dulu kalau saya disuruh ke kota lain itu harus naik taksi yang bayarnya mahal itu. Nah, kemudian ada terobosan baru munculnya Gojek. Kemudian ada pandemi itu, orang-orang ingin makan macam-macam, tapi tidak boleh keluar. Yang boleh keluar hanya ojol. Akhirnya ojol menjadi jawaban seperti itu. Jadi kita mempersiapkan generasi yang bisa akan di masa depan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin hari ini tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin ojol tidak terpikirkan, tapi di 20 tahun yang lalu belum ada pikiran ojol, ya ojek biasa. Tapi ternyata di masa modern ini muncullah ojol itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini yang perlu didapatkan oleh siswa. Nah, ini ada 12 kecamatan dasar. Ini pokoknya ini kan caranya ya wis iki, padahal banyak cara ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu maksudnya baik gitu Bapak Ibu. Nah, tapi ternyata anak-anak itu juga punya pengetahuan yang harus kita wadai. Pokoknya ini wis biar jadi guruku ini ya ini, awakmu ya kudu ini kan. Ternyata itu tidak seperti itu. Ketika kita memberikan kita nanti membatasi anak-anak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita menggunakan alat ukur yang sama dengan, sedangkan kemampuan anak-anak
di sekolah hewan itu hewan. Oke anak-anak, gajah, monyet, burung, ikan. Sekarang ujian kenaikan kelas adalah memanjat. Nah, ikan nggak bisa yang juara satu, nanti pasti monyet, gajah ya gini-gini aja. Nah, kemudian yang diukur jas juara itu selalu yang nilainya semuanya bagus sih, matematika, bahasa Inggris, itu memang terjadi, memang ya kenyataannya seperti itu. Nah, tapi ke depan kita harus memberikan wadah kepada anak-anak yang lain yang memiliki kecerdasan di bidang lain. Nah, jadi tidak hanya di akademik tapi juga di non akademiknya perlu kita perhatikan. Jadi yang perlu kita ubah adalah mindset kita, Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu sudah punya bekal ya, di awal, kemudian kita tinggal mengarahkan bagaimana baiknya, seperti menggunakan gadget itu ya. Anak-anak kan di sekolah panjang boleh bawa HP. Nah, kalau bawa HP mungkin kekhawatirannya mereka akan fokus bermain HP-nya gitu. Nah, jangan anak-anak itu bisa memanfaatkan HP untuk belajar. Nah, tugas kita mengarahkan mereka menggunakan perangkat itu bisa digunakan, khususnya di madrasah-madrasah yang tidak. Kalau di pondok itu sudah saklek ya, tidak diperbolehkan, tapi biasanya disediakan untuk lab dan lain sebagainya. Ini terkait dengan apa yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Jadi yang pertama mindset kita ya. Jadi anak-anak itu memiliki keberagaman. Nanti akan kita sambung dengan bagian dari persiapan untuk pembelajaran di kurikulum merdeka. Sebenarnya mindset ini bukan hanya saat kurban ya. Dulu-dulu juga sudah ada, cuma sekarang ya lagi hangat-hangatnya terus digalakkan seperti itu. Jadi apapun kurikulumnya, Bapak, yang harus kita ingat itu adalah paradigma kita ketika mengajar itu tidak bisa pukul rata kepada anak-anak dan memaksa mereka untuk ikut gaya kita gitu ya. Nah, tidak bisa memaksa pokoknya ini, pokoknya. Dan kita harus terbuka menerima apa yang pengetahuan yang mereka sudah dapat. Sehingga tadi dikatakan kelasnya nyaman tuh anak-anak senang ya. Anaknya senang, gurunya senang, semua senang-senang. Nah, jadi sekarang itu banyak lagi guru-guru MI, SD itu yang bikin konten bersama anak-anak itu ya, bikin video TikTok, pembelajarannya seperti itu. Anak-anak senang, gurunya senang, banyak viewersnya, nanti bisa jadi guru gerak gitu. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya, ini kita berkelompok dulu, Bapak Ibu. Saya ingin panjenengan semua nanti memetakan apa yang menjadi kekhasan dari membedakan madrasah dengan satuan pendidikan yang lain. Ini boleh diambil satu-satu, Bapak Ibu. Saya ambil satu. Tapi sudah bentuk kan gambarnya? Karena ya religius. Tadi tinggal nulis. Ini sudah cucunya sudah lima. Ayo, kelompok bintang laut. Tulis. Lebih grab.
Kemudian fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik. Fleksibel artinya kita bisa memodifikasi, memberikan penekanan lebih, mana yang cukup diterangkan kulit-kulitnya saja. Nah, itu fleksibel. Selaras, apa yang kita ajarkan di kelas itu nanti wajib kita kaji ulang.